Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mahasiswa kelas 3D kelompok 16 yang mendapatkan jenis media pembelajaran monopoli matematika untuk materi Nuts and Cubes, silakan mencermati isi video ini karena video ini akan menjadi panduan buat kalian agar bisa jauh lebih memahami tentang apa yang akan kalian lakukan dalam proses pengembangan media pembelajaran ini nantinya. Nah, jenis medianya monopoli matematika. Semua mahasiswa yang ada di kelas 3D ini akan mengerjakan pengembangan media dalam bentuk monopoli, hanya saja materi per kelompok itu beda-beda. Kelompok 13 mereka mendapatkan materi complete the grid, kelompok 14 itu break the code, kelompok 15 itu analogi test, dan kelompok 16 yaitu kalian mendapatkan materi Nuts and Cubes. Mungkin kalian baru pertama ya mendengar istilah nonverbal reasoning untuk kategori Nuts and Cubes. Nah, ini adalah salah satu contoh soal psikotes adik-adik. Kita akan menggunakan soal tes psikotes sebagai cara kita untuk mengasah kemampuan penalaran matematis siswa. Karena soal-soal tentang nonverbal reasoning ini sering muncul di tes CPNS atau tes masuk perguruan tinggi atau tes-tes pasca SMA yang seringkali tiba-tiba aja ada muncul di tes-tes seperti itu tapi tidak pernah diajarin oleh guru-guru kita selama sekolah. Tidak ada dalam kurikulum kita, tapi malah diujikan. Sehingga kita merasa bahwa penting untuk menjadikan soal-soal seperti ini untuk diujikan ke siswa dalam bentuk permainan monopoli. Buat yang belum tahu apa itu monopoli, kalian bisa searching di Google. Tapi kayaknya semua orang pernah deh main monopoli. Jadi ini permainan yang familiar, sehingga tidak ada kesulitan buat siswa untuk memahami cara kerja permainan ini. Karena ini adalah permainan yang populer dan kita memodifikasi sedikit untuk diterapkan dalam pembelajaran matematika. Monopoli ini berfungsi sebagai alat evaluasi ya adik-adik. Apa sih evaluasi itu? Evaluasi adalah cara kita dalam mengukur dan menilai sudah sejauh mana sih kemampuan siswa ini dalam memahami materi-materi tertentu. Harapannya, guru menggunakan ini di akhir pembelajaran, bukan di awal. Di awal itu harusnya guru udah ngajarin duluan materinya, dan di akhir adalah proses menguji kembali sudah sejauh mana pemahaman siswa dalam materi ini, dan cara pengujiannya adalah dengan melalui permainan seperti ini. Kenapa permainan seperti ini penting? Karena seringkali guru hanya menguji siswa dalam bentuk alat evaluasi yang membosankan seperti soal esai atau soal pilihan ganda yang seringkali siswa tidak merasa fun dalam tes-tes tersebut. Sehingga kita bisa menghadirkan sisi permainan agar proses evaluasi tersebut jauh lebih menarik buat siswa. Kemudian warna identitas, kalian bisa mengganti warna identitas ini sesuai dengan warna yang kalian pilih untuk kelompok kalian, dan pastikan warnanya berbeda ya antara kelompok ini dengan kelompok yang lain. Kalian bebas mengkreasikan template monopoli yang sudah kakak lampirkan di dalam Google Drive tersebut. Nah, di dalam monopoli ini ada 3 jenis kartu. Ada kartu action card, ada kartu challenge card, dan ada kartu punishment card. Masing-masing ada 10, 15, dan 10. Apa itu kartu action card? Kartu action card adalah kartu aksi. Apa itu kartu aksi? Kartu aksi adalah kartu yang memberikan perintah tertentu untuk siswa ketika siswa mendapatkannya. Contohnya, ketika siswa ngambil kartu aksi, ternyata aksi yang keluar adalah perintah untuk maju 2 langkah, atau mundur 2 langkah, atau ambil uang dari teman sebelumnya, atau putar balik arah permainan dari yang tadinya searah jarum jam jadi berlawanan arah jarum jam, atau bayar denda pajak ke bank 20.000, which is di sini yang menjadi banknya adalah si gurunya. Dan kalian bisa bebas mengkreasikan aturan aksi ini
terserah kalian dalam mengatur aksi-aksi apa saja yang pengen kalian ciptakan untuk dituangkan dalam 10 kartu aksi ini. Kemudian ada jenis kartu yang kedua, namanya challenge card atau bahasa Indonesia kartu misteri. Di dalam kartu misteri inilah soal-soal tentang nuts and cubes nanti akan kalian desain. Jadi soal-soal ini didesain dalam bentuk kartu, atau kalau mau dalam bentuk gulungan juga silakan. Sehingga kalau siswa mengambil kartu misteri dan siswa bisa menjawab benar, dia akan mendapatkan hadiah tertentu dari gurunya. Dan kalau misalnya mereka tidak bisa menyelesaikan soal, maka mereka akan mendapatkan hukuman. Nanti ada uang juga yang menyertai monopoli ini, uang mainan. Kemudian ada kartu punishment atau kartu hukuman. Hukuman ini akan mereka ambil kalau misalnya mereka tidak bisa menyelesaikan kartu misteri. Dan hukumannya adalah hukuman-hukuman yang bersifat mendidik, seperti hukuman untuk membaca surah-surah pendek, membaca doa di antara dua sujud, atau ayat kursi, atau yang kaitannya sama pelajar Pancasila seperti membaca Pancasila atau menyanyikan lagu-lagu wajib nasional. Nah, kalian bisa berkreasi sendiri untuk menentukan aksi dan hukuman apa yang akan kalian rancang dalam permainan ini. Ukuran papannya sendiri, nanti papan monopoli ini terbuat dari 2 lembar kertas F4 yang disatukan. Ukurannya 32 x 32 cm. Nanti kakak akan bantu untuk proses desainnya dan untuk menyatukan lembarannya. Dan ya, monopoli ini terdiri dari papan yang didesain pakai Corel Draw dan ada 3 jenis kartu tadi. Contoh-contohnya sudah kakak sediakan di drive ya. Nah, semua kelompok di kelas 3D ini kerangka dasar template-nya sama, dan yang membedakan masing-masing kelompok adalah warnanya. Per kelompok beda-beda. Terus kalian bisa menamakan media kalian dengan nama sesuai dengan kreativitas kalian. Logo permainannya juga kalian bisa ganti. Kemudian icon-iconnya bisa kalian ganti. Tipe materinya sesuai yang kakak berikan, yang berbeda-beda antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Jenis hukumannya juga bisa kalian kreasikan. Itu yang membedakan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Nah, sekarang kita akan coba lihat contoh soal untuk nets and 3D shape ini. Apa sih maksudnya? Nets itu dalam bahasa Inggris artinya, dalam bahasa Indonesia artinya jaring-jaring ya, jaring-jaring kubus. Jadi dalam soal-soal nets and 3D shape ada jaring-jaring seperti ini, dan siswa diminta untuk menentukan kalau jaring-jaring ini disatukan dalam bentuk kubus yang utuh, yang mana yang benar kubusnya dalam melihat posisi per objek di setiap sisinya. Dan ini adalah soal yang instruksinya gampang tapi cukup harus membutuhkan ketelitian juga dalam melihatnya. Nah, ini bisa kalian jadikan sebagai soal yang didesain di Corel Draw untuk dijadikan sebagai kartu misteri. Nah, sekarang kita akan masuk ke contoh papan monopolinya. Seperti ini, kakak pernah pamerkan ini di auditorium kemarin di FTK Expo, contoh monopoli ini. Dan kalian bisa lihat ya, di monopoli ini ada alur bermain yang melingkar. Kalian bisa menentukan nanti aturan pemenang dari monopoli ini berdasarkan apa. Bisa berdasarkan seberapa banyak uang yang siswa dapatkan. Misalnya siswa yang paling cepat dapat uang 1 juta dari bank, itulah pemenangnya. Itu boleh. Atau pemenang ditentukan berdasarkan siapa yang paling banyak menyelesaikan kartu misteri. Itu juga boleh. Atau siapa yang paling berhasil melakukan 5 kali putaran dari monopoli ini, itu juga boleh. Aturan pemenang ditentukan berdasarkan apa, itu terserah kalian. Nah, kemudian ini papan utamanya, dan ini adalah perlengkapan monopolinya. Ada kartu misteri di sini,
Kalian bisa lihat ini contohnya. Kemudian ini tampak belakang dari kartu misteri itu. Nah, ini kartu hukumannya, contohnya bacakan surat Al-Kafirun. Nah, ini tampak belakang dari kartu hukumannya. Dan ini kartu aksi. Itu contoh-contoh kartu, kalian bisa bikin sendiri atau langsung ganti dari sini juga boleh. Dan ini adalah template yang akan kalian edit nantinya. Ada nama kelompok dan kelasnya, kalian bisa edit warnanya, edit tata letaknya. Nah, di sini ada beberapa hal yang bisa kalian edit. Oke, semoga ini bisa membantu kalian dalam proses desainnya nanti. Karena kakak tahu dari tahap desain kemarin, kemampuan yang kalian pelajari di tahap offline itu tidak cukup untuk dijadikan sebagai bekal pengetahuan untuk mengembangkan produk, sehingga kakak rasa kakak perlu membuatkan video tutorialnya dan templatenya agar kalian bisa mendesain melalui CorelDRAW ini, dan kalian tinggal tambahkan teks, objek, dan ikonnya saja. Semoga kalian bisa memahami alur kerjanya. Nanti kalian bisa bagi-bagi kelompok juga, ada yang ngedesain nanti, ada yang tugasnya mencetak, ada yang menjawab soalnya, ada yang membuat kunci jawabannya. Dan jangan lupa ini nanti akan dipresentasikan di akhir dari workshop ini. Di tahap development part 1 dan part 2 adalah 2 minggu waktu kalian untuk mengembangkan produk ini, dan di pertemuan terakhir adalah saat kalian mencetak dan mempresentasikannya di depan dosen-dosen di laboratorium tadris matematika. Dan bila ada yang masih belum jelas melalui video ini, kalian bisa tanyakan lewat grup WA ya. Kalian bisa menjadikan grup WA itu sebagai tempat untuk berdiskusi dengan kakak mengenai apa saja kendala kalian dalam proses perancangan media pembelajaran ini. Ya, semoga bermanfaat, selamat berkarya dan selamat mengembangkan produk ini. Ini akan menjadi hasil dari workshop ini tidak hanya dalam bentuk teori tapi juga dalam bentuk praktek dan karya. Selamat mengerjakan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.